Aturan hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak sudah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Lantas bagaimana mekanisme hukuman kebiri kimia dan apakah ada efek sampingnya bagi kesehatan? Kita akan bahas bersama. Kita akan lihat ada 4 poin di sini. Yang pertama, kebiri kimia adalah memasukkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang. Ini bisa berupa suntikan maupun obat oral dengan obat-obatan atau obat yang diminum ya. Selanjutnya kita lihat di sini ada efek dari kebiri kimia. Ini sifatnya tidak permanen ya, memasukkan zat kimia tersebut bertujuan untuk mengurangi produksi hormon testosteron yang akhirnya bisa mengurangi gairah seksual seseorang. Jadi karena zat kimia tersebut mengandung anafrodisiak yang tidak dapat memicu gairah seksual dan libido. Karena ini tidak permanen, kemudian kebiri kimia harus dilakukan terus-menerus secara periodik selama masa rehabilitasi. Tindakan kebiri kimia umumnya berlangsung 3 hingga 5 tahun. 3 hingga 5 tahun. Tapi jangan salah, kebiri kimia dengan memasukkan zat kimia anti-androgen ini kemudian memiliki efek samping. Dorongan seksual yang sebenarnya tidak hanya dipengaruhi oleh hormon testosteron, apalagi hormon testosteron juga berperan dalam berbagai fungsi tubuh, tidak semata fungsi seksual saja ya. Ini ada efek sampingnya terhadap kesehatan yang cukup berbahaya seperti menipisnya kepadatan tulang, kemudian kurangnya darah merah hingga menyebabkan mandul jika dosisnya melebihi standar yang ditetapkan. Berikutnya kita akan lihat, ini adalah negara-negara yang menerapkan kebiri kimia. Di sini setidaknya dari data yang dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia ada 6 negara yang menerapkan hukuman kebiri kimia. Kasus pelecehan seksual yang pertama kita lihat ini Inggris yang telah menerapkan kebiri kimia sejak tahun 1950-an. Berikutnya ada Amerika Serikat, ini pada tahun 1966. Kemudian kasusnya pertama kali dijatuhkan kepada John Money, psikolog Amerika yang melakukan pedofil. Kemudian ada juga di benua Asia, ada Korea Selatan, ini baru menerapkan pada tahun 2011. Kemudian Kazakhstan yang juga baru-baru ini menerapkan kebiri kimia, yaitu September 2018 tepatnya ya. Kemudian di Eropa ada Rusia di tahun 2011, sementara di Polandia adalah tahun 2009. Kalau di 2020 artinya ada Indonesia. Kemudian kita akan lihat di sini hukuman kebiri kimia di Indonesia. Selanjutnya, aturan hukuman kebiri kimia di Indonesia ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Regulasi terbaru ini menetapkan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Hukuman tersebut dilakukan kepada pelaku dalam jangka waktu paling lama 2 tahun dan melalui 3 tahapan, yaitu penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan. Pelaku akan dikebiri paling lambat 7 hari setelah diterima kesimpulan berupa hasil penilaian klinis bahwa pelaku layak dikenakan hukuman kebiri kimia. Pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada pelaku juga ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Alat pendeteksi berupa gelang elektronik atau sejenisnya, kemudian ada pemasangan alat pendeteksi dilakukan atas perintah jaksa dan dipasang setelah terpidana menjalani pidana pokok. Selanjutnya kita lihat di sini, pelaku dapat diberikan rehabilitasi berupa rehabilitasi psikiatrik, sosial, dan medik paling lambat 3 bulan setelah menjalani hukuman kebiri. Yang paling menarik adalah ini. Kita cek, ini yang paling menarik, yaitu identitas pelaku juga dapat diumumkan selama 1 bulan kalender melalui papan pengumuman, kemudian laman resmi kejaksaan, media cetak, media elektronik, dan media sosial.